Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Hadratal Mukhtaram, para alim, para ulama, para sepuh, bini sepuh, beliau yang kami hormati Bapak Dr. Kiai Haji Saifuddin LCMA, yang kami hormati seluruh jamaah sholat Jumat di ruang sholat utama Masjid Agung Jawa Tengah, yang kami banggakan para santri Ma'had Tahfidzul Quran MAJT Basnas Jawa Tengah, serta kaum muslim pendengar setia Radio Dakwah Islam, Radio Gaul, dan para pemirsa MAJT TV dan TVku dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirabbil alamin. Pengajian pada siang hari ini yakni kajian tafsir tematik Al-Quran. Adapun tema pada pembahasan pada siang hari ini akan membahas tentang haji dalam Al-Quran. Untuk itu bagi para jamaah dan juga para santri yang nanti ingin bertanya, bisa langsung ditanyakan kepada beliau yang terhormat Bapak Dr. Kiai Haji Saifuddin LCMA. Dan bagi para pendengar setia Radio Dakwah Islam dan juga para pemirsa, bisa bertanya melalui WhatsApp-nya Radio Dais di 0821 336 70.000. Baik, untuk itu kita buka pengajian pada siang hari ini dengan bacaan umil kitab li ridhoillah wali syafaati Rasulillah ala hadiniya al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Baik, marilah kita simak bersama pengajian pada siang hari ini bersama beliau yang terhormat Bapak Dr. Kiai Haji Saifuddin LCMA. Kepada beliau waktu dan tempat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin. سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Hadirin jamaah kajian tafsir tematik yang dimuliakan oleh Allah, baik yang ada di ruang utama Masjid Agung Jawa Tengah, para pendengar setia Radio Dais, MAJT TV, dimanapun Anda berada, dimuliakan oleh Allah. Pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema yaitu haji di dalam Al-Quran. Lafal haji menurut bahasa itu artinya adalah al-qasdu, artinya menyengaja. Hajja rajulun al-baita, ay qasada rajulun al-baita, sengaja menuju ke Baitullah, sengaja menuju atau pergi ke rumah Allah. Ada beberapa ayat yang berbicara tentang haji, akan tetapi kita khususkan yaitu ayat-ayat yang memang secara sharih di dalamnya yaitu menyebut kata al-hajj. Di antaranya itu adalah di dalam surah Ali Imran ayat 97, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim. ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا
ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadah manusia ialah Baitullah yang ada di Bakkah atau Makkah yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, di antaranya adalah Maqam Ibrahim. Barang siapa memasukinya, yaitu Baitullah, menjadi amanlah dia. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang-orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Dari ayat ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran bahwa di Baitullah itu ada banyak tanda-tanda. Tanda-tanda atau situs yang bisa kita jadikan sebagai pelajaran, yang bisa kita jadikan sebagai iktibar. Dan kalau kita lihat dari ayat lain ya, di sana ada ayat yang memerintahkan kita qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Berjalanlah di muka bumi dan lihatlah bagaimana akhir akibat dari orang-orang yang mendustakan. Jadi suatu perjalanan itu dimaksudkan adalah bagaimana kita bisa mengambil iktibar dari perjalanan yang kita lakukan. Suatu tempat yang kita tuju, itu bagaimana kita bisa menjadikannya sebagai iktibar. Menjadikannya sebagai iktibar supaya bisa memperbaiki keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melihat ketika Allah berbicara yaitu tentang Baitullah. Tentang Baitullah atau Ka'bah al-Musyarrafah. Di sini ditegaskan bahwa Baitullah itu adalah awwala baitin, rumah pertama. Dengan hanya beberapa lafal inna awwala baitin, sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadah manusia, untuk tempat beribadah manusia. Dengan hanya kalimat itu inna awwala baitin, pikiran kita akan bertanya-tanya, kapan rumah itu dibangun? Jadi pikiran kesejarahan kita itu kemudian menjadi aktif ya, menjadi aktif. Jadi meskipun Al-Quran itu adalah bukan kitab sejarah, akan tetapi Al-Quran itu memberikan sinyalemen, memberikan isyarat-isyarat tentang kesejarahan. Nah, ini yang mestinya itu dilakukan oleh orang-orang yang berhaji, orang-orang yang umrah,
orang-orang yang ziarah ke Baitullah. Tidak hanya sekedar di sana kemudian tawaf, kemudian berdoa, tapi di sana itu ada situs-situs, ada peninggalan-peninggalan sejarah yang bisa menambah keimanan dan keyakinan kita. Kenapa demikian? Karena kita mempunyai kaidah ya, bahwa ad-din adalah al-ittiba'. Beragama itu artinya adalah mengikuti. Bahwa ad-din adalah al-ittiba'. Beragama itu mengikuti. Dalam surah Al-Fatihah disebutkan ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Tunjukilah kami pada jalan yang lurus, jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Artinya apa? Tunjukkanlah aku ya Allah, orang-orang salih, orang-orang mukmin, orang-orang yang memang sudah Engkau beri nikmat, kenikmatan duniawi dan ukhrawi, supaya aku bisa mengikuti. Agama itu prinsipnya adalah semacam itu, mengikuti. Karena kalau kita di dalam beragama itu dengan cara mengotak-atik otak ya, itu pasti tidak akan mampu. Otak kita pasti tidak akan mampu. Allah adalah zat yang maha lembut. Di samping zat yang maha lembut, akan tetapi Allah adalah zat yang maha perkasa, maha kuasa. Kita bisa merasakan lembutnya angin. Tapi lembutnya Allah lebih lembut daripada angin. Kita bisa merasakan yaitu perkasanya angin tornado. Tapi perkasanya Allah itu lebih dari perkasanya angin tornado. Nah, terus Tuhan itu bagaimana? Tuhan itu apa dan siapa? Kita tidak tahu. Justru kalau kita itu bisa mendeskripsikan Tuhan, maka Tuhan yang kita deskripsikan itu sejatinya adalah Tuhan yang lemah. Tuhan yang lemah. Jadi kalau ada orang yang bilang yang namanya Tuhan itu harus bisa dilihat, harus ada wujudnya, harus bisa disembah dan sebagainya. Kalau Tuhan itu bisa kita batasi dengan otak kita, berarti Tuhan itu adalah terbatas. Kalau Tuhan bisa kita deskripsikan dengan otak kita, berarti Tuhan itu terbatas. Semakin kita meyakini adanya zat yang tidak bisa kita deskripsikan, semakin kita mengimani adanya zat yang tidak bisa kita ilustrasikan, maka itulah Tuhan yang sejatinya. Nah, Tuhan yang sejatinya itu mengejawantah atau memperkenalkan diri kepada manusia-manusia pilihannya, yaitu para nabi dan rasul.
Nabi Ibrahim, Nabi Musa, wa kallamallahu Musa taklima, Nabi Muhammad dalam kisah Isra dan Mi'raj. Allah mengejawantah kepada orang-orang yang dipilihnya. Makanya kalau ada orang yang mengatakan Nabi Khidir adalah hakikat, Nabi Musa adalah syariat, ya itu keliru ya. Justru Nabi Musa itu adalah hakikatnya hakikat. Sakpol-pole yang bisa dilakukan oleh para wali itu paling hanya munajat. Sampai hanya kepada nur, nurnya bukan nur Allah, tapi nur dari basirahnya. Tapi Nabi Musa alaihissalam itu adalah wa kallamallahu Musa taklima. Sudah bercakap-cakap. Meskipun kita tidak bisa membayangkan bagaimana bercakap-cakapnya Allah dengan Nabi Musa. Apakah pakai lidah atau pakai apa? Wallahu a'lam. Nah, di Baitullah itu ada situs-situs yang mestinya itu kita ingat. Kalau Ka'bah yang sekarang ini itu kan Ka'bah yang buatan manusia modern. Batu batanya ya batu bata modern. Kiswahnya ya kiswah modern. Seringkali kita itu kagum dengan kiswah-kiswah yang buatan manusia modern, ada emasnya. Seringkali kita kagum dengan lantai marmer Masjidil Haram yang meskipun tersengat matahari itu tidak panas. Ya itu boleh. Tapi jangan sampai berhenti di situ. Di balik itu semua itu ada tangan-tangan Nabi Ibrahim, tangan Nabi Ismail, dan itu yang harus kita lihat. Jadi keagungan Baitullah itu jangan dilihat kiswahnya yang terbuat dari sulam emas 24 karat, batunya yang terbuat dari batu pilihan, enggak. Kita memandangi Ka'bah, maka yang harus kita ingat adalah ribuan tahun yang lalu di mana di situ ada dua anak manusia, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, membangun Ka'bah. Barangkali kalau kita melihat Ka'bah buatan Nabi Ibrahim zaman dahulu ya, barangkali mungkin kita tidak akan kagum ya, karena batu batanya sangat sederhana. Ya, mungkin entah ada semen atau tidak, ya mungkin sangat sederhana, tidak semegah ini. Tapi kemegahan Baitullah itu tidak dilihat dari kiswahnya yang bersulam emas, tapi siapa yang membangun, atas izin siapa bangunan itu dibangun.
fihi ayatum bayyinat maqamu Ibrahim. Di sini ditegaskan maqam Ibrahim. Seakan-akan kita itu diingatkan ya, wahai orang-orang yang ziarah, wahai orang-orang yang ziarah ke Baitullah, wahai orang-orang yang haji dan umroh, ingatlah pencetus dari haji dan umroh yaitu Nabi Ibrahim. Pas Ramadan kemarin saya umroh ya. Ada jamaah-jamaah itu ya. Itu yang sedemikian bangganya, demikian harunya ketika sudah bisa mencium kiswah, mencium dinding Ka'bah, mencium Hajar Aswad. Tidak saya dengar ada yang bercerita, ya Allah, piye zaman Nabi Ibrahim biyen bangun Ka'bah iku ya. Betapa rekosone. Dungone Nabi Ibrahim apa ya? Kok iso gawe bangunan selama ribuan tahun itu diagungkan, dikunjungi, dimuliakan oleh orang seluruh dunia. Iku dungane apa ya? Dungane apa Nabi Ibrahim itu? Kita bandingkan lah. Bangunan sejarah yang kita punya. Nah, bangunan sejarah yang kita punya. Taruhlah piramid misalnya, piramid. Piramid, orang harus datang ke piramid. Mesir harus mempromosikan gini. Tapi Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim, orang berebutan untuk ke sana. Visa yang dinaikkan dibayar. Berdesak-desaan tidak peduli. Kalau ke piramid nggak ada desak-desaan, nggak ada. Ikut dongone Nabi Ibrahim apa yo? Nah, itu yang harus kita jadikan sebagai pelajaran. Karena kata al-hajj, haji itu sendiri. Kenapa al-hajj dikatakan disebut dengan hajj? Yang artinya adalah al-qasdu. Karena ibadah haji itu jangan sampai orang yang melaksanakan ibadah haji itu hanya berhenti di seremonial fisik. Jangan berhenti di seremonial fisik. Sebagaimana sholat. Kenapa sholat disebut sebagai sholat? Itu supaya orang ketika menjalankan sholat itu jangan berhenti pada muter-muter masalah syarat dan rukun. Tapi inti yaitu wa aqimis sholata li dzikri, ingat kepada Allah. Inti dari sholat yaitu ad-du'a itu harus muncul. Yang merupakan esensi dari kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga dengan zakat. Ketika kita mengeluarkan uang 2,5% atau 5% untuk zakat, itu jangan berhenti sebagai acara seremonial, apalagi difoto, apalagi diupload, apalagi di-share di medsos. Tapi esensi dari zakat yaitu tazkiyatun nafas, tazkiyatul amwal, itu harus dimunculkan.
Demikian juga dengan al-hajju yang artinya adalah al-qasdu. Berangkat harus ada al-qasdu. Kenapa kita ke Baitullah? Tawaf harus ada al-hajju, harus ada al-qasdu. Kenapa aku tawaf? Ada sejarah apa di balik tawaf? Kenapa aku sa'i? Ada sejarah apa di balik sa'i? Kalau itu tidak kita lakukan, maka yang terjadi kita itu ya seperti anak kecil yang lagi pramuka-pramukaan, lari-lari ke sana kemari, putar-putar, lempar-lempar, seperti di outbound ya, seperti di outbound. Nah, ini pelajaran yang bisa kita ambil ya dari surah Ali Imran ayat 96, 97. Di sini dijelaskan fihi ayatun bayyinat, dan yang dengan tegas disebutkan yaitu maqamu Ibrahim. Dan yang menarik lagi adalah wa man dakhalahu kana amina. Ini semacam nas, jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui ya, bahwa Ka'bah atau Masjidil Haram itu adalah tempat suci yang dalam sejarahnya itu bukan hanya tempat sucinya umat Islam. Abu Lahab, Abu Jahal, mereka juga menganggap bahwa Masjidil Haram adalah tempat suci. Ka'bah adalah tempat suci. Orang-orang kafir Mekah, orang-orang musyrik, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, semuanya itu menganggap bahwa Masjidil Haram atau Ka'bah itu adalah tempat suci. Tempat suci. Dan oleh karena itu menariknya ya, Nabi Ibrahim orang Islam jelas wattabi' millata Ibrahim hanifa, jelas mengikuti Nabi Ibrahim. Orang Yahudi juga mengagung-agungkan Nabi Ibrahim. Orang Nasrani mengagung-agungkan Nabi Ibrahim. Orang Hindu yang Brahmana ya, dari kata Brahman, itu juga mengagungkan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ketika haji pakai pakaian ihram, ditiru sama biksu-biksu. Tiru sama biksu-biksu. Ya, dalam Al-Quran disebutkan inna Ibrahim kana ummatan. Nabi Ibrahim adalah umat. Karena meskipun dia itu satu sosok, tapi di dalamnya itu ada masyarakat Muslim, masyarakat Nasrani, masyarakat Yahudi, masyarakat Hindu, masyarakat Buddha, masyarakat Konghucu, semuanya ada di Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim filosof. Sebelum beliau diberi wahyu oleh Allah, beliau adalah seorang pemikir yang radikal ketika melihat masyarakatnya, melihat cara ibadah masyarakatnya. Itu adalah Konfusianisme, ditiru juga. Hanya saja mereka semua itu tidak sesempurna ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam lahir belakangan.
tapi Islamlah yang benar-benar mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam secara murni dan konsekuen. Itu Islam. Kita bisa melihat juga di surat Al-Hajj ayat 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Terus siapa Adnan? Adnan? Terus siapa? Apa gitu? Terus siapa? Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendari unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Nabi Ibrahim selesai membangun Ka'bah, kemudian beliau azan ke segenap penjuru. Azan ke segenap penjuru mata angin, ke barat, ke utara, ke timur, ke selatan, barat daya, barat laut, timur laut, tenggara. Semuanya diseru oleh Nabi Ibrahim atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang dimaksud dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala itu ya ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama itu ya memang dia itu diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kemungkinan yang kedua itu memang inisiatif beliau, yang mana inisiatif beliau itu adalah sebuah inisiasi yang sudah teruji, yang sudah mendapatkan lisensi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan bayangkan bahwa sing jenenge Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Muhammad itu seperti boneka yang gerakannya itu selalu menunggu wahyu dari Allah misalnya ya. Tidak mesti semacam itu. Bisa jadi itu adalah merupakan inisiasi dari beliau sendiri. Makanya ya, para ulama itu membagi. Ada hadis Nabi, apa yang dilakukan oleh Nabi itu ada yang dalam kategori Nabi Muhammad dalam posisinya sebagai basyariyah, Nabi Muhammad dalam posisinya yaitu sebagai Rasul atau Nabi. Dalam posisi Nabi sebagai basyar, sebagai manusia, ya, itu ya bisa salah, bisa benar. Dan ini akidah kita, yaitu al-a'radul basyariyah. Ini adalah jawaban dari pertanyaan tadi. Jawaban dari pertanyaan tadi. Kok iso ya? Ono bangunan. Sajane ya ora indah-indah nemen ya. Lebih indah MAJT, megah, ada pilar, ada apa. Itu hanya bangunan kota. Hanya bangunan kota. Tapi kenapa bisa sedemikian lestari selama ribuan tahun? Kenapa bisa dikunjungi oleh jutaan, miliaran orang sepanjang tahun tanpa perlu iklan
yang iklan itu kalau dirupiahkan bisa miliaran, bisa triliunan. Orang berebut ke sana. Orang berebut ke sana. Berdesak-desakan. Enggak di musim haji, di sepanjang tahun, di bulan-bulan, itu ribuan jutaan orang berkunjung ke sana. Itu kenapa bisa semacam itu? Makanya saya itu berpikir, cukup untuk membuktikan kebenaran Islam itu dengan adanya Ka'bah dan Masjidil Haram. Andai saja ya. Ini seandainya tidak ada Al-Quran, tidak ada Nabi Muhammad, Islam itu hanya Baitullah dan Masjidil Haram. Dengan fenomena semacam ini, kita sudah pantas untuk mengimani bahwa Islam itu benar. Apalagi ditambah dengan Al-Qur'annya, ditambah dengan nabinya, yaitu Nabi Muhammad yang mulia. Di fenomena di Masya Allah, fenomena di Baitullah, apalagi zaman itu ya, tanah yang sedemikian gersang. Zaman semono iku negara sing makmur yaiku Mesir. Negara sing makmur iku Mesir. Ibu kota terindah di dunia waktu itu ya Kairo, Mesir. Kita juga, kita punya Bogor, kita punya Bali, kita punya Raja Ampat, kita punya Padang Panjang dan sebagainya. Udara kita sangat sejuk. Tapi kok ya gelem-geleme kita mendatangi suatu bangunan yang tidak begitu indah, yang ada di padang tandus. Kenapa bisa begitu? Karena digerakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini kembali kepada ayat 96 dan 97 Ali Imran ya. Bibakkata mubaraka wa hudan lil alamin. Allah yang bisa menggerakkan orang-orang yang dari negeri yang gemah ripah loh jinawi untuk bisa mendatangi suatu rumah yang ada di padang tandus yang kering kerontang. Tentu saja Allah bisa menggerakkan hati orang-orang untuk beriman kepadanya. Nah inilah. Jadi Baitullah, Masjidil Haram ya, itu memang benar-benar mukjizat. Mukjizat yang tiada tara. Dulu Abraha pengen menghancurkan Ka'bah. Kemudian pengen supaya orang pindah ke Yaman, bikin Ka'bah palsu misalnya. Gugur. Hancur. Tapi meskipun seandainya Abraha benar-benar bisa menghancurkan Ka'bah, bisa menghancurkan Ka'bah ya. Kemudian di Yaman benar-benar ada Ka'bah.
maka perhatian orang tetap tertuju kepada Ka'bah di Masjidil Haram di Mekah. Karena yang dilihat itu bukan bangunan yang ada di Masjidil Haram, tapi sejarah yang ada di situ, tonggak sejarah yang ada di situ. Berkali-kali Ka'bah itu hancur karena banjir bandang. Apakah kita kemudian berhenti sholat? Tidak. Kita tidak berhenti sholat. Karena Ka'bah itu adalah fihi ayatun bayyinat. Bait hanya dalam bentuk mufrad. Satu. Tapi tanda-tanda yang ada di situ, yang ada di sekitar situ, fihi ayatun jamak. Enggak ngaruh. Jadi kita berandai-andai Abraha benar-benar menghancurkan, enggak masalah. Enggak masalah. Kita tetap menganggap bahwa tempat itu adalah suci. Umat Islam di seluruh dunia tetap sholat. Dan kalau toh kemudian pengen dibangun, dibangun lagi. Nah, itu sebetulnya inti ya, inti dari haji. Inti dari haji itu adalah bagaimana kita melaksanakan semua prosesi haji itu atas dasar al-hajju, yaitu al-qasdu. Yang kedua, bagaimana kita menapaki setiap situs yang ada di Masyairil Haram, entah di Baitullah, entah di Masjidil Haram, entah di Arafah, entah di Mina, entah di Muzdalifah. Kita harus ingat bahwa fihi ayatum bayyinat. Ada tanda-tanda kebesaran Allah. Dan yang ketiga adalah kita harus ingat bahwa di sana ada peninggalan dari nabinya para nabi, Abul Anbiya, yaitu Nabi Ibrahim alaihis salam. Baik hadirin sekalian, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada beliau terhormat Bapak Dr. Kiai Haji Syafuddin LC atas pengajian pada siang hari ini. Kembali lagi mempersilahkan kepada para jamaah dan juga para santri, ada yang ingin bertanya dari santri, mas-mas santri. Ada yang mau bertanya seputar haji di dalam Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Yai terkait ayat ayat ke-97 al-istita'ah di sini man istata'a ilaihi sabila. Nah, yang dimaksud istita'ah orang yang mampu dalam berhaji itu, apakah kalau zaman sekarang itu kan ada yang namanya tabungan haji seperti itu. Apakah yang dimaksud kalau secara istita'ah finansial itu orang yang sudah mampu seketika itu melaksanakan haji, atau orang yang sudah mampu untuk mengangsur untuk berangkat haji seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang dimaksud dengan mampu itu artinya ya dia sudah sampai pada tahun keberangkatan, itu namanya mampu. Kalau hanya kita sekarang dia punya uang 500 juta kemudian daftar haji 25 juta untuk dapat porsi ya, itu belum bisa dikatakan sebagai mampu. Karena apa? Ya mampu secara finansial
Itu hanya satu syarat. Ada syaratnya lagi yaitu ar-rahilah, yaitu perjalanan. Nah, perjalanan ke sana kalau zaman sekarang itu tiket, kemudian visa. Sangu ada, tiket bisa dibeli, tapi visa tidak bisa, maka belum bisa disebut sebagai mampu. Kalau mau daftar sekarang tahun 2025, kemudian berangkat misalnya tahun 2060 misalnya, tahun 2060. Nah, dilihat tahun 2060 bagaimana keadaanmu. Sekarang punya uang 500 juta, 2060 ternyata lagi paceklik misalnya ya, tidak bisa berangkat, ya disebut tidak istitoah. Punya uang tapi ternyata ada huru-hara dan sebagainya misalnya ya tidak bisa disebut sebagai istitoah. Punya uang bisa buat beli tiket, bisa untuk sangu segala macam, visa enggak keluar, yaitu tidak istitoah. Nah, bagaimana kalau memaksa misalnya ya, memaksa ya enggak apa-apa. Memaksa enggak apa-apa. Yang terkena kewajiban itu adalah orang yang sangune ono, visane ya duwe, gitu. Visane duwe, kemudian perjalanan juga aman, kok tidak berhaji, nah itu yang kena dosa. Itu yang kena dosa. Jadi kewajiban itu adalah bagi orang yang sangune duwe, gitu. Sangune duwe, tikete ono, visa yo ono. Kalau orang yang sangunya tidak punya tapi dihajikan bagaimana? Ya enggak apa-apa. Tidak apa-apa. Orang yang sholat saking miskinnya tidak punya penutup aurat diberi sama orang, sah tidak? Ya sah. Ya. Boleh-boleh saja. Oke, ada yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yai, perkenalkan saya Prayitno. Izin bertanya, ini pertanyaan masih dalam konteks istitoah. Namun ini fi halatid dain, Pak Yai. Kalau tadi dijelaskan mampu dan dijelaskan juga mampu tapi dengan tabungan, kalau ini dengan talangan, Pak Yai. Nah, lantas bagaimana dengan kita yang ingin melaksanakan ibadah haji namun dengan dana talangan dan kita dianjurkan untuk berhutang, itu seperti apa Pak Yai? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, orang yang haji dengan talangan itu sejatinya dia itu belum mampu ya. Belum terkena kewajiban haji. Kalau belum terkena kewajiban haji, berarti tidak melaksanakan itu ya tidak apa-apa. Ya ibaratnya anak yang belum balik misalnya ya, anak yang belum balik, ya dia tidak berkewajiban untuk sholat. Orang yang mempunyai harta tapi belum sampai nisab, maka dia ya belum kena kewajiban yaitu berzakat. Kalau dia itu memaksa untuk zakat bagaimana? Ya enggak apa-apa, boleh-boleh saja. Kalau dia sampai hutang-hutang untuk haji, ya enggak apa-apa. Mudah-mudahan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang haji dengan talangan boleh enggak? Ya boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Tapi dia sejatinya belum termasuk orang yang terkena kewajiban
haji. Ngoten nggih. Baik, demikianlah pengajian kita, semoga bermanfaat. Kita hadirin doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada beliau Bapak Dr. Kiai Haji Saifuddin LSMA atas pengajian pada siang hari ini. Untuk itu marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama alhamdulillahirabbil alamin. Dan semoga pengajian pada siang hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa kita semua diberikan berkah dan juga manfaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam wa muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.